Sampai jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang betapa besar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan bersama kehidupan saya, dan betapa besarnya Tuhan membukakan jalan hidup saya di dalam kesesakan maupun kesenangan. Bapa yang di surga, hamba-Mu pada siang hari ini akan bersaksi ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai, menguasai mulut dan hati hamba-Mu, Engkau menjaga pikiran hamba-Mu ya Tuhan, agar selalu berkenan di hadapan Engkau. Biarkan ya Tuhan hamba-Mu bersaksi penyertaan-Mu di dalam kehidupan saya sehari-hari, boleh disaksikan ya Tuhan melalui YouTube ini, sehingga boleh menjadikan dampak bagi orang yang belum mengalami penyertaan-Mu Tuhan, dan hanya kuasa-Mu, hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Haleluya, amin. Saudara-saudara semua, pada hari ini saya akan bersaksi tentang betapa besar itu penyertaan-Nya Tuhan bersama kehidupan saya. Sudah banyak kesaksian-kesaksian saya yang di YouTube di depan saya ini, sudah banyak yang saya saksikan. Saat ini saya akan bersaksi tentang betapa besarnya kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan saya ketika saya diuji, ketika saya ada suatu ujian buat saya, dan itu semuanya adalah awal dari kebangkitan saya untuk berani bersaksi di dalam siaran YouTube ini. Kiranya boleh ya Tuhan memberkati, boleh Tuhan memberikan hikmat di dalam kesaksian ini. Ketika itu saya saat itu sedang dalam keadaan yang sakit parah, dan keadaan yang setelah divonis oleh seorang dokter bahwa saya itu sudah mengalami penyakit jantung saat itu. Dan saat itu juga saya sudah diperiksa oleh dokter dengan lab-lab yang sudah ada. Saya dinyatakan saya itu terkena penyakit jantung, dan saya sempat Tuhan mengizinkan saya ada di ruang ICU itu selama 5 hari, sehingga banyak berita yang di luar sana itu simpang siur bahwa saya sudah mengabarkan bahwa saya sudah meninggal. Dari tetangga-tetangga saya ada yang mengabarkan, wah ini kesempatan terakhir untuk bertemu Pak Trisno. Itu sudah berita-berita dari daerah sekitar saya, tetangga saya sudah sangat ramai sekali. Saat itu saya diizinkan melewatin di dalam ICU itu 5 hari, kemudian saya lanjut, kemudian pemeriksaan selanjutnya, sehingga di dalam dokter ahli saya, dokter spesialis jantung itu selalu merawat saya. Tiap bulannya saya harus diperiksa, harus selalu melalui pemeriksaan. Setiap bulannya saya harus kontrol. Pada suatu saat saya merasa bahwa penyakit saya ini, saya udah merasa sangat lelah, sangat capek ya. Pada saat itu ada suatu kejadian pada malam hari. Saya merasa bahwa tubuh saya itu ada perasaan yang beda gitu di dalam tubuh saya dari sore sehingga saya tidur gitu, sehingga terjadi kekhawatiran yang sangat hebat di dalam kehidupan saya. Kemudian saya udah merasa secara fisik ini kaki sudah mulai dingin, udah saya raba-raba udah dingin, udah asap berat mulai digerak-gerakin gitu ya. Jadi aduh gimana ini, penyakit saya udah mulai, ya mungkin karena ketakutan karena sesuatu apa ya. Dari situ saya paksakan saya untuk tidur, saya paksakan untuk damai sejahtera. Cuma kenyataannya juga saat itu saya itu istilahnya tidurnya juga dipaksakan ya. Kemudian saya sebentar terlelap gitu, saya dibawa ke alam mimpi. Sehingga di dalam alam mimpi itu saya sangat sakit, badan ini sangat sakit, sangat gak bisa bernapas, sampai saya bermimpi seolah-olah saya udah gak bisa bernapas. Saya begitu ketakutan di dalam mimpi saya itu. Tapi kenyataannya memang benar, ketika saya bangun itu tubuh saya udah basah dengan keringat yang dingin banyak sekali. Kemudian kaki ini udah dingin, udah saya gerakin udah sangat sulit. Kemudian saya percaya kepada Tuhan, saya berdoa di situ. Kemudian saya
kalau saya mimpi tengah malam itu saya masih keluar ke ruang tamu untuk berdoa. Pada saat itu saya tidak bangunkan istri saya karena saya kasihan ya. Kemudian saya berjalan pelan-pelan merangkak ke ruang tamu. Di situ saya berdoa, di situ saya memuji Tuhan, bernyanyi di sana, bermazmur di sana. Melalui puji-pujian saya benar-benar masuk di dalam hadiratnya ketika itu. Ketakutan saya serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Ketika itu saya benar-benar sangat takut karena memang anak saya masih kecil. Waktu itu anak saya masih SMP. Ini siapa yang meneruskan biayanya gimana? Sedangkan saya juga istilahnya persiapan menabung saya juga belum ada. Kemudian saya menangis di situ dengan remuk hati. Saya bernyanyi dengan cucuran air mata. Sehingga saya dikuatkan di dalam persembahan nyanyian saya di dalam hadirat Tuhan itu. Seolah-olah saya diingatkan kepada Tuhan. Saat itu saya seolah-olah memohon belas kasihannya dengan hati yang remuk, dengan iman yang sungguh saat itu, malam itu. Saya memohon belas kasihannya. Sehingga di dalam mulut saya sampai terucap kata-kata yang seolah-olah menurut saya ini adalah saya memohon perjanjian dengan Tuhan. Silakan Tuhan ambil saya, tetapi izinkan saya dulu Tuhan untuk merawat anak hamba-Mu agar mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Itu adalah suatu doa yang dari dalam dengan hati yang remuk, dengan iman yang benar-benar iman. Ketika itu, saat itu juga saya seolah-olah mengadakan suatu perjanjian dengan Tuhan. Oke Tuhan, setelah itu ambil nyawa saya gak masalah. Tapi izinkan dulu hamba-Mu. Kan air mata dengan cucuran air mata saya dengan remuk hati. Saya memohon benar belas kasihan Tuhan. Pada saat itu saya ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan saya, di dalam hati saya. Sehingga saya kembali ke tempat tidur, sehingga saya boleh tidur dengan tenang, dengan damai. Tetapi esok hari saya bangun, doa itu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Doa itu suatu perjanjian dengan saya, dengan Tuhan, seolah-olah menurut saya. Dan terbukti di dalam proses ini saya sampai kemarin itu 10 tahun dari doa yang pertama itu 10 tahun ini bisa saya lewatin. Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah mujizat Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang terindah bagi saya. Dan pada saat itu saya mengatakan, kalau ini terjadi Tuhan, saya akan bersaksi di dalam kehidupan saya. 10 tahun saya pendam sendiri ini. Bahkan siapapun gak ada yang tahu. Sehingga kemarin digenapi ketika anak saya boleh mendapat suatu pekerjaan. Dan seolah-olah janji saya saat itu ditagih oleh Tuhan. Saya diperingatkan kembali, lu punya janji kepada gua, seolah-olah seperti itu. Iman saya seperti itu. Kemudian saya akan berkomitmen. Saat itulah saya mulai berani bersaksi, dan saat itulah hidup saya serahkan kepada Tuhan. Tapi tidak sampai di situ saja. Ketika anak saya sudah bisa berdiri sendiri, Tuhan tetap masih menghajar saya di dalam pekerjaan saya. Pekerjaan saya turun drastis. Tetapi di dalam suatu rencana Tuhan ada keindahan-keindahan yang perlu buat saya.
Ketika saya sibuk dengan pekerjaan, saya tidak ada waktu untuk bersaksi, apalagi merekam seperti kesaksian sekarang ini. Saya diberi waktu setelah kerjaan saya mulai turun, mulai sepi. Saya diberikan waktu untuk bersama Tuhan. Saya diberi waktu untuk dengar-dengaran bersama Tuhan, sehingga saya boleh memperbanyak kehendak Tuhan, melihat rencana Tuhan melalui YouTube yang saya tonton, melalui khotbah-khotbah di gereja, mulai pendidikan yang ada di gereja, mulai ada seminar-seminar, saya ikutin semua. Di situ saya ada waktu, walaupun Tuhan masih mencobai saya di dalam keekonomian saya, tetapi saya ambil hikmatnya. Ini waktunya saya untuk selalu bersaksi. Ini waktunya saya untuk menyatakan betapa besarnya pernyataan Tuhan itu di dalam kehidupan saya, dan harus disaksikan supaya mulai berdampak di dalam kehidupan orang yang belum mengalami, karena saya mengalami terlebih dahulu. Saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, ayo kita peka iman kita, naikkan dengan cara dengar-dengaran dengan firman. Belajar tentang firman. Banyak cara sekarang itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui YouTube, melalui siaran televisi, melalui khotbah-khotbah. Di sana udah banyak, zaman sekarang udah banyak. Kalau memang seusia saya ini, mata saya udah kurang, tapi Tuhan memperlihatkan telinga saya, pendengaran saya untuk mendengar kabar keselamatan, itu masih bisa melalui fasilitas yang ada pada saat ini. Memang saya tidak hafal satu-satu ayat-ayatnya, tapi saya menangkap itu isinya untuk menjadi kekuatan bagi saya untuk bersaksi. Memang belum sempurna, tetapi jangan menunggu sempurna dulu untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi dampak kehidupan kita. Kita hanya berbuat baik dulu. Kita menjadi contoh perilaku firman yang selalu taat dan percaya. Percaya dan taat itu sangat-sangat menguatkan bagi kita. Untuk mengendalikan kedagingan saya, kedagingan kita. Itu diperlukan dengan adanya iman yang tanpa batas. Itu awal dari kesaksian saya. Sehingga saya dikuatkan, yang tadinya saya itu istilahnya tidak bisa apa-apa, saya diberanikan berbicara tentang kebenaran. Memang masih banyak kekurangan, memang saya masih banyak dibimbing. Tapi saya sudah mulai satu langkah dulu ke depan. Jangan menunggu pinter dulu, jangan menunggu ahli dulu. Kita dengar-dengar dengan firman, ambil saat teduh, ambil hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan, hikmat yang selalu kita belajar tentang, mengerti tentang janji Tuhan, mengerti tentang larangan Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan, mengerti tentang kebaikan, mengerti tentang menabur, mengerti tentang semuanya. Firman Tuhan itu adalah hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Apabila kita sering mengambil saat teduh, dengar-dengaran tentang Tuhan, rendahkan diri kita, jangan sombong. Itu semua akan dikendalikan oleh Tuhan. Dan semuanya rancangan-rancangan Tuhan akan muncul dengan sendirinya. Apabila kita taat dan percaya. Saya sudah mengalami itu semuanya. Kiranya Tuhan selalu menguatkan hati saya untuk selalu bersaksi, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kenyataan hidup saya bersama Tuhan, tentang kepekaan iman saya. Itu boleh saya saksikan. Tuhan sudah banyak menolong di dalam kehidupan saya. Ketika saat itu saya sakit, hanya Tuhan bisa menghibur. Memang melalui dokter lah yang mengasih obat, tetapi yang memberi pengharapan itu adalah Tuhan.
Sehingga damai sukacita itu boleh kita alamin. Kita ingat, obat yang paling manjur adalah kegembiraan. Sukacita dari Tuhan. Itulah obat yang paling manjur. Ingat itu. Itu semua tidak bisa kita capai kalau kita tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita tidak ambil saat teduh dengan Tuhan. Kita tidak merendahkan diri kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Itu kan tidak terjadi. Itu sudah nyata di dalam kehidupan saya. Walaupun dunia itu berkata beda, tetapi ada damai sukacita. Itulah kesaksian hidup saya, penyertaan Tuhan bersama saya. Kiranya penyertaan Tuhan yang saya saksikan ini boleh menjadi pengalaman bagi saudara, boleh menjadi dampak bagi saudara, boleh menjadikan iman saudara lebih lagi, dan boleh menjadikan Anda semuanya ngambil saat teduh dan tunduk di dalam perintah Tuhan dan melakukan semuanya yang dikehendaki Tuhan dan menerima janji Tuhan. Itu saja. Salam, haleluya.